Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Kartika Sari. Saya salah satu mahasiswa IAIN Pekalongan, jurusan PIAUD, Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah video tentang pendidikan seks anak usia dini. Nanti kita akan menyinggung tentang pentingnya pengenalan seks kepada anak usia dini. Nah, tugas ini merupakan salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah pendidikan seks anak usia dini yang diampu oleh Bapak Irfan Haris Nawawi. Yuk kita simak videonya tentang pentingnya pengenalan seks kepada anak usia dini. Topik seputar seks tak lagi menjadi sesuatu hal yang tabu untuk diperbincangkan kepada anak-anak. Orang tua perlu mengenalkan pendidikan seks kepada anak-anak, mengingat perkembangan teknologi dewasa ini memudahkan siapa saja termasuk anak-anak untuk mengakses berbagai informasi dari media televisi, radio, buku, koran, majalah, bahkan yang sering kita jumpai itu media handphone. Nah, kebayangkan jika anak menerima informasi yang berkaitan dengan seks atau pornografi tanpa bimbingan dari orang tua. Efek buruknya, anak bisa jadi kecanduan mengkonsumsi konten pornografi yang tentu saja bisa berakibat fatal pada perilakunya dan juga pola pikirnya pada kemudian hari. Nah, maraknya kasus kekerasan kepada anak-anak cukup menyita banyak perhatian. Tidak sedikit tindakan-tindakan asusila tersebut dilakukan oleh orang-orang terdekat. Nah, tanpa adanya pemahaman mengenai pendidikan seksual, anak akan sulit untuk melawan perlakuan penyimpangan tersebut. Maka dari itu, mengajarkan pendidikan seks kepada anak sejak dini bisa menjadi imun yang akan membantu anak untuk membentengi diri dari resiko kekerasan maupun pelecehan seksual di kemudian hari. Nah, apalagi dengan semakin transparansinya berbagai informasi yang bisa diakses lewat internet, sangat memungkinkan bagi sebagian besar anak dan remaja untuk memanfaatkannya sebagai media penolong dalam memenuhi rasa keinginan tahuannya mengenai seksual. Nah, pendidikan seks bisa ditanamkan sejak dini saat anak mulai mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan seksualitas. Dari hal tersebut, orang tua mulai menanamkan pendidikan seks mulai dari tingkat yang paling dasar seperti pengenalan organ tubuh dan juga fungsinya. Sejak kecil, anak-anak harus diberikan edukasi seksualitas. Kenapa tidak boleh atau dilarang melakukan ini dan itu? Apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dijaga supaya mereka punya integritas diri dan tahu ada bagian penting dari tubuhnya yang tidak boleh dipegang oleh orang lain ataupun diekspos. Nah, agar anak tumbuh menjadi generasi muda yang berkualitas, ada baiknya orang tua memberikan informasi seputar seks sejak usia dini. Nah, pendidikan seks kepada anak sejak dini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak untuk lebih tahu bagaimana berperilaku dan berperan sesuai dengan gendernya. Selain itu, mereka juga akan lebih memahami perilaku seksual yang seharusnya dilakukan, seperti memahami kesehatan dan juga perkembangan reproduksi. Terus, hubungan laki-laki dan hubungan perempuan serta batasan-batasan yang tidak boleh diabaikan. Jadi, kalau perempuan dan laki-laki itu memiliki batasan yang berbeda-beda dan juga memiliki ciri-ciri yang berbeda. Nah, selama ini, pendidikan seks dianggap tabu di kalangan masyarakat. Mereka berpendapat bahwa pendidikan seks belum pantas diterima oleh anak usia dini. Padahal, pendidikan seks sangat berpengaruh untuk kehidupan anak ketika remaja. Karena nantinya mereka bisa berhati-hati dengan perlakuan berbahaya yang bisa diterimanya, seperti juga pelecehan seksual. Nah, orang tua merupakan aktor utama dalam hal pendidikan anak usia dini. Orang tua sebagai wahana belajar utama bagi anak, karena orang tualah yang paling tepat untuk memberikan pendidikan seksual kepada anak usia dini. Orang tua juga harus tahu konten pendidikan seks yang diberikan harus sesuai dengan usia anak. Selain itu, orang tua harus terbuka dan objektif dalam memberikan informasi perihal seks kepada anak, sehingga mereka dapat dengan mudah memahami apa itu pendidikan atau pengetahuan tentang pendidikan seks. Nah, anak usia dini memiliki rasa keinginan tahuan yang tinggi. Tinggal bagaimana orang tua menjawab pertanyaan yang diajukan oleh mereka. Salah satu hal yang penting adalah menjawab pertanyaan sang anak dengan jujur dan dengan bahasa yang lebih halus, sehingga anak bisa memahami dengan baik dan tidak terjadi salah paham. Namun, juga tidak berarti harus dijelaskan secara detail, karena hal itu justru akan membuat anak merasa bingung. Jadi tinggal orang tua itu pintar-pintar saja dalam memberikan bahasa dalam menyampaikan kepada anak agar anak itu bisa memahami apa yang diutarakan oleh orang tua.
Nah, biasanya anak itu akan banyak ingin mencari tahu atau istilahnya kepo. Biasanya anak itu mengajukan pertanyaan kepada orang tua seperti, Mama, kita itu lahir dari mana ya? Ayah, mimpi basah itu apa? Atau jika anak bertanya tentang seputar organ tubuh, orang tua hanya akan menjawab dengan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan. Padahal seharusnya orang tua itu tidak perlu malu untuk menjawab pertanyaan dari anaknya. Berikan jawaban yang tepat kepada anak, bukan jawaban dengan istilah-istilah atau kata-kata lain. Misalkan seperti kita menyebutkan yang seharusnya kita sebutkan vagina, itu disebutkan dengan apem. Atau sebaliknya, alat kelamin cowok atau alat kelamin laki-laki yang biasanya atau yang seharusnya kita sebut dengan penis, itu diistilahkan dengan burung. Padahal itu tidak boleh. Nah, kita berikan saja kata yang lebih tepat, yang sesuai dengan aslinya. Kalau perempuan, ya dia memiliki vagina. Kalau laki-laki, dia memiliki penis. Seperti itu. Nanti jika kita memberikan kata lain yang tidak sesuai dengan kenyataan, anak malah akan kebingungan sendiri. Nah, pendidikan seks anak usia dini itu bukan berarti kita mengajarkan bagaimana cara melakukan seks, tetapi kita memberikan pendidikan seks kepada anak usia dini itu menjelaskan tentang organ-organ yang dimiliki oleh manusia sebagaimana dengan fungsinya. Nah, lalu alasan dibalik pentingnya pendidikan seks anak usia dini agar para orang tua semakin yakin untuk melindungi sekecil dari kejahatan seks dan pornografi yang kini semakin dekat mengintai anak-anak ataupun remaja. Yang pertama, kita mengenalkan anggota tubuh beserta dengan fungsinya. Nah, pada anak usia 4-10 tahun biasanya memulai dengan mengenal nama dan fungsi anggota tubuh yang dimiliki oleh anak tersebut. Beritahu bagian tubuh mana saja yang boleh disentuh, yang tidak boleh disentuh. Dengan demikian, anak dapat menjaga dan juga menghargai tubuh dirinya sendiri. Terangkan bahwa ada beberapa golongan yang harus dijaga dan itu merupakan pemberian Tuhan yang harus dijaga baik-baik. Kita jelaskan golongan-golongan itu apa saja. Ada 3 golongan yang harus anak ketahui. Yang pertama, ada golongan sentuhan boleh. Sentuhan boleh itu semisal kita berjabat tangan atau mengusap pipi ataupun membelai kepala. Dan yang kedua ada sentuhan membingungkan. Sentuhan membingungkan, apa sih sentuhan membingungkan? Itu antara sentuhan boleh ataupun tidak boleh. Semisal kita memegang bibir orang lain, meraba punggung orang lain, ataupun meraba pinggang. Nah, yang terakhir itu ada sentuhan tidak boleh. Tentunya sentuhan tidak boleh itu pada area-area yang tidak boleh disentuh orang lain. Seperti bagian dada, bagian perut, paha, dan sekitar area kemaluan. Nah, dengan mengerti bahwa bagian tubuh tertentu tidak boleh dipegang oleh orang lain, maka anak akan menghormati pula bagian tubuh orang lain, sehingga ia tidak akan mengintip atau berusaha memegang bagian tubuh orang lain yang terlarang. Ia juga akan mengerti bahwa jika dipaksa melakukan itu, ia berarti sedang mengalami bahaya. Maka dari itu, anak bisa melindungi diri sendiri. Yang kedua, ada anak akan lebih terbuka pada kedua orang tuanya. Seks adalah topik yang sangat sensitif untuk diperbincangkan, terutama oleh setiap anak yang menjelang usianya remaja. Namun, dengan memberikan pengertian yang tepat seputar seks, dan orang tua dapat memposisikan diri sebagai sahabat, mampu merangkul anak tanpa menghakimi. Anak pasti akan lebih terbuka bercerita segala sesuatunya termasuk seks. Nah, ketika anak lebih santai dan terbuka berbicara tentang seks kepada orang tuanya, kemungkinan besar dia akan tumbuh menjadi pribadi yang jujur dan terbuka kepada orang tuanya. Selanjutnya, yang ketiga ada anak siap menerima perubahan fisik dan emosi pada dirinya sendiri. Bicara tentang seks tidak melulu soal hubungan intim loh. Informasi yang diberikan mengenai perubahan fisik, misalkan kalau yang cewek nanti akan mengalami menstruasi dan yang cowok akan mengalami mimpi basah. Selain itu, ada perubahan fisik atau perubahan tubuh pada anggota tubuh kita. Kalau yang cewek tentunya akan tumbuh buah dada, yang cowok akan nantinya mengalami mimpi basah. Yang selanjutnya ada anak terhindar dari pergaulan seks bebas. Nah,
Saat anak memasuki usia remaja, pergaulan bebas adalah isu utama yang perlu diwaspadai. Bekali ia dengan pemahaman yang tepat tentang berinteraksi dengan lawan jenis dan resiko yang muncul jika ia melakukan seks bebas di usia dini. Dengan begitu, anak mampu menjaga dirinya agar tidak terpengaruh dengan lingkungan sekitar atau lingkungan bebas, sehingga ia tidak akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Sayang sekali jika nantinya anak tidak dibekali pendidikan seks dan anak minim dengan pengetahuan pendidikan seks, dan akhirnya kelak nanti dewasa ia akan tumbuh menjadi anak yang pergaulannya bebas, lalu sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh orang tua terjadi, seperti hamil di luar nikah atau hamil sejak dini. Itu kan nanti dilihat oleh orang lain tidak baik, dan juga bagi anak akan mengalami depresi sendiri. Nah, sekian dari video kali ini, video tentang pentingnya pengenalan pendidikan seks pada anak usia dini. Tentunya orang tua harus terus memberikan motivasi, terus memberikan kasih sayang kepada anak, sehingga anak merasa bahwa orang tuanya itu sangat sayang terhadap kita sebagai anak. Nah, dari lagu yang bisa dijadikan atau dinyanyikan dalam mencegah atau mengenalkan seks kepada anak usia dini. Bagian-bagian apa saja yang boleh disentuh dan bagian-bagian apa saja yang tidak boleh disentuh, agar kita anak-anak nanti selamat atau terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yuk, kita langsung saja bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang. Sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang. Sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah ibu. Nah, itu tadi lagu yang bisa dijadikan sebagai salah satu media untuk mengenalkan pendidikan seks kepada anak usia dini. Peran orang tua sangat penting untuk mendampingi anak dalam memberikan arahan-arahan yang baik dan kepada anak, agar anak memahami serta mampu menjaga organ seksualitasnya dengan baik dan juga benar. Jadi sudah tidak ada lagi alasan para orang tua untuk menunda pendidikan seksual kepada anak usia dini. Hal ini menjadi sangat penting di tengah gejolak pergaulan anak-anak dan remaja yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Maka dari itu orang tua jika harus menyayangi anaknya dengan sepenuh hati, dengan memberikan pengenalan pendidikan seks kepada anak sedini mungkin, dengan cara memberikan perhatian, memberikan keluangan waktu untuk memberi kasih sayang, memberi waktu untuk mengajak anak curhat, karena anak dengan orang tua itu sangat sayang, dan sebaliknya orang tua jauh lebih sayang kepada anak. Maka orang tua perlu menjaga anak agar anak terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jika sudah terjadi dengan hal-hal yang tidak diinginkan, karena sekarang anak-anak itu pergaulannya sudah semakin luas ya, melalui media handphone anak bisa mengakses pertemanan, mengakses informasi dari berbagai media apapun. Nah, maka dari itu orang tua harus menjadi panutan utama bagi anak, agar anak menjadi generasi penerus bangsa yang baik dan juga yang cerdas. Nah, lebih baik mencegah daripada menyesal di kemudian hari. Sekian dari video kali ini tentang pentingnya pengenalan seks anak usia dini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan juga tentunya semoga bermanfaat untuk para orang tua yang harus siap mendidik anak agar anak terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.